Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangan dengan senyum. Puji Tuhan, kita sehat sampai pagi hari ini. Satu kemurahan Tuhan yang besar bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Bapak ibu saudara yang terkasih, ya, dari perumpamaan ini saya memberi tema tertinggal. Dalam penafsiran firman Tuhan yang bagian perumpamaan, tugas kita adalah menemukan tujuan perumpamaan. Tujuan perumpamaan ini adalah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, atau dulu kadang disebut 10 anak dara. Perumpamaan tentang 10 anak dara ini bertujuan menjelaskan bahwa seseorang bisa tertinggal kalau dia tidak berjaga-jaga dan kalau dia tidak mempersiapkan diri dengan baik menyongsong laki-laki. Itu adalah tujuan perumpamaan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dan perumpamaan ini ya membagi 10 anak dara menjadi 2 bagian. Perumpamaan ini terkait erat dengan gereja yang dianalogikan sebagai mempelai wanita Kristus. Dan kita lihat sebagian orang layak menjadi mempelai wanita Kristus dan masuk dalam pesta perjamuan. Tapi sebagian adalah tidak layak atau tertinggal, akhirnya tidak menjadi mempelai wanita Kristus. Dan akhir dari klimaks dari perumpamaan ini dikisahkan adalah sebuah kejadian yang menyedihkan. Kejadian yang menyedihkan itu apa, saudara? Bahwa 5 dari gadis itu berpisah dari 5 gadis yang lain, dan 5 gadis ini tertinggal. Saudara, dalam cerita keseharian kita pun tertinggal adalah satu peristiwa yang menyedihkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami tertinggal, ya saudara. Saya dengan istri satu kali waktu pernikahan, adik istri saya yang persis di bawahnya, kami mengalami tertinggal pesawat di Bandara Juanda. Waduh, itu keselnya minta ampun, saudara, ya. Aduh, kesel mau kemana, ya. Satu peristiwa yang menyedihkan. Walaupun besoknya masih bisa, untung pernikahannya bukan hari itu, kita masih ada 1 hari. Besoknya masih bisa dibayar, tapi itu memang sikap kami yang membuat kami tertinggal, itu harus bayar harga. Kalau ke Palangkaraya, tertinggalnya bisa diganti besok. Tapi kalau dalam perumpamaan ini, tertinggal tetap tertinggal. Tidak ada solusi lagi bagi 5 gadis yang tertinggal. Dan 5 gadis yang tertinggal ini disebut sebagai gadis yang bodoh, the foolish one. Saudara, kalau kita melihat gereja sebagai mempelai wanita Kristus, rupanya orang di gereja itu dibagi 2 loh, saudara. Saya tertarik dengan pemaparan dalam terjemahan NIV. 5 gadis bodoh disebut the foolish one, the wise one. Adalah penting, saudara, check and recheck. Posisimu sekarang ini, kalau diidentikan kepada perumpamaan ini, Anda the foolish one atau the wise one? Anda di kelompok wanita yang bodoh atau di kelompok wanita yang bijaksana? Saudara yang kekasih, wanita yang bodoh ini tertinggal. Yang saya mau sampaikan dalam firman Tuhan, kalau proses pengalaman atau pengalaman tertinggal di dunia ini saja, ya, menyakitkan. Tertinggal kereta api karena ulah yang terlalu lelet. Ya, ada berapa orang tertinggal kereta api, berangkatnya tertinggal, pulangnya tertinggal, berarti nggak mau bertobat. Tapi ceritanya seru kali. Kami tertinggal, berangkat tertinggal, pulang tertinggal. Yang dibahayakan adalah ke surga yang ikut juga tertinggal, itu bahaya. Sudah tertinggal semangat kali cerita. Itu sebenarnya salah satu kelemahan. Saudara yang kekasih, tujuan firman Tuhan ketika dikatakan, saudara, ada sebagian yang tertinggal, tujuannya adalah bukan supaya kita bilang gini, ya udah nggak apa-apa tertinggal aja. Saudara, itu menyedihkan. Supaya kita memilih menjadi the wise one, menjadi gadis yang bijaksana.
dan kita tidak tertinggal ketika mempelai laki-laki surgawi datang. Konon kedatangan mempelai laki-laki surgawi tidak ada yang tahu hari maupun saatnya. Bahkan di bagian lain dikatakan dia datang seperti pencuri. Dan saudaraku yang kekasih, ya, di tengah malam dikatakan datanglah, ya, ketika mereka tertidur tiba-tiba ada suara mempelai datang. Saya akan menyampaikan faktor apa saja, ya, atau fakta. Ada 3 fakta tentang tertinggal. Mari kita pelajari 3 fakta ini supaya kita tidak menjadi jemaat yang tertinggal. Yang pertama, pengetahuan bukan jaminan untuk tidak tertinggal. Ini fakta pertama yang kita lihat di perumpamaan tentang 5 gadis bodoh. Pengetahuan tidak menjadi jaminan untuk kita tidak tertinggal. Saudaraku yang kekasih, sekalipun kata bodoh dipakai kepada 5 gadis, ya, kelompok 5 gadis pertama ini, bukan karena mereka sama sekali tidak punya pengetahuan. Kalau kita lihat dalam narasi ini, dalam cerita perumpamaan ini, mereka sama-sama tahu ada kesamaan pengetahuan antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Sama-sama tahu ada mempelai. Sama-sama tahu mempelai akan datang. Sama-sama tahu tentang pelita. Sama-sama tahu tentang minyak. Saudara, mereka tahu. Tapi kok tertinggal? Buktinya mereka menunggu bersama, melakukan hal-hal yang sama dengan 5 gadis yang bijaksana. Saya melihat di perjanjian baru memang pengetahuan tidak menjadi jaminan Anda untuk tidak tertinggal. Lalu apa yang membuat kita bisa tidak tertinggal? Pengetahuan itu harus diterapkan, harus ditaati. Dalam Matius pasal 2, ahli Taurat yang tahu di mana waktu orang Majus datang, di mana Mesias lahir. Yang tahu siapa? Ahli Taurat. Ada tertulis. Tapi yang memiliki pengalaman berjumpa dengan juru selamat siapa? Pengetahuan ahli Taurat waktu itu tidak mengantar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Mesias, dengan juru selamat. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita saat ini, saya mau berkata, mungkin kau tahu tentang Tuhan, kau tahu dosa, kau tahu juru selamat, kau tahu neraka, tapi itu tinggal menjadi pengetahuan saja, tanpa engkau memiliki ketaatan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara, engkau akan tertinggal. Sesungguhnya apa perbedaan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana? Bukan bicara tentang, ya, mengenai what I have, apa yang saya tahu, what I know. Bukan bicara tentang apa yang saya tahu. Kalau what I know-nya sama, tapi kita itu tertinggal atau tidak ditentukan dengan what I have. Apa yang aku punya? Perbedaannya cuma satu, bahwa gadis yang bodoh tidak punya minyak yang dimiliki oleh gadis yang bijaksana. Kau tahu tentang Roh Kudus, kau berbicara sering tentang Roh Kudus. Sudah, saya nggak perdebatkan, karena memang, saudara, dalam penafsiran simbol, minyak sering menjadi simbol dari lambang dari Roh Kudus. Oke, karena ini menjadi perdebatan terus. Anda punya roh tanpa bahasa roh atau dengan bahasa roh tidak saya persoalkan. Tapi melalui perumpamaan ini yang saya mau sampaikan adalah, kalau engkau tidak benar-benar memiliki roh, kau calon tertinggal. Karena cuma itu perbedaannya. Cuma satu perbedaan antara gadis bodoh dan gadis bijaksana. Jemaat Tuhan, saya tidak mau lalai menyampaikan ini. Gadis bodoh itu membawa pelitanya, sama dengan gadis bijaksana. Yang tertinggal ini tahu tentang minyak. Buktinya waktu nggak ada, loh, kok nggak ada minyak saya? Kasihannya itu, lo baru sadar di saat-saat yang sudah sangat genting. Waktu masih banyak waktu mempersiapkan, dia nggak mikir. Saudara,
keselamatan kita, keikutsertaan kita dalam pernikahan anak domba bukan ditentukan berdasarkan apa yang engkau tahu ternyata, tetapi berdasarkan apa yang engkau punya. Banyak orang tahu secara teori. Pengetahuan itu kan dua macam itu. Pengetahuan secara teori, pengetahuan secara praktika. Gadis yang bijaksana taat memiliki minyak, bukan hanya tahu tentang minyak. Tapi gadis bodoh tahu tentang minyak, tapi terlalu, menurut saya ini berleha-leha ini, gak memeriksa minyaknya. Jangan-jangan banyak anak Tuhan yang cuman berleha-leha, gak mau cek posisinya di hadirat Tuhan. Saudara, kalau minyak kita lihat dalam penafsiran simbol Roh Kudus, ya pastikan bahwa Roh Allah ada di dalammu. Roma pasal 8 bilang, kalau Roh Allah ada dalam diri seseorang, Roh Allah itu akan bersaksi. Roh dan rohmu akan bersaksi. Roh Allah dan rohmu bersaksi. Ada kepastian keselamatan, ada keyakinan di dalam hatimu. Tapi kalau ternyata tidak ada minyak, sekali lagi, pengetahuanmu tidak akan menjamin engkau tidak tertinggal. Beda orang mengetahui dan orang mengalami. Kiranya kita masuk kepada kelompok yang mengalami dan memiliki minyak itu di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, itu fakta pertama. Jadi jangan bangga cuma mengetahui, oh kitab Musa ada 5, Nabi besar ada 5, bangga kali dia. Pak Pendeta dari kecil saya tahu itu. So what? Kalau tidak ada Roh Kudus untuk apa? Orang Farisi juga tahu itu. Jangan terlalu bangga dengan pengetahuan. Makin tinggi sekolah kita, mestinya makin banyak yang kita harus miliki. Bukan cuma teori, supaya pengetahuan kita ternyata bukan jadi penghalang bagi kita memiliki harta-harta kekayaan surgawi. Tapi pengetahuan akan sangat mendorong, akan sangat menopang memang, kalau disertai ketaatan menerapkannya. Kiranya apa yang kita tahu tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, tentang persiapannya, taati, ikuti terus, ikuti supaya engkau tidak tertinggal. Ini bagian yang pertama. Pengetahuan bukan jaminan untuk tidak tertinggal. Fakta kedua tentang tertinggal adalah pertemanan bukan jaminan untuk tidak tertinggal. Coba kita lihat. Memang di sini mencoba 5 gadis bodoh waktu mulai sadar di waktu yang sudah gawat. Aduh, ini kok nggak ada minyak. Dia mencoba menggunakan the power of friendship, kekuatan pertemanan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Saudara, the power of pertemanan itu terbatas. Jangankan mengenai di kedatangan Tuhan, sekarang saja the power of pertemanan kuasanya terbatas. Misalnya gini, lagi nggak ada duit sekarang. Aduh, saya punya teman baik gitu ya. Lalu semangat menuju ke rumah temannya, ya, dia sampai ke rumah temannya, belum ngomong kerinduan untuk minjam, dia lihat temannya sudah terkapar. Oh, dia bilang, the power of pertemanan memang. Dia belum curhat, temannya udah curhat duluan. Kamu tahu nggak, uangku sudah habis. Puji Tuhan kamu datang, katanya saudara. Ya, puji Tuhan kamu datang. Kau solusi bagiku. Dia salah tingkah. Akhirnya apa yang ada sedikit dikasih ke temannya, pulang dengan kosong. Saudara, untuk hidup sekarang ini aja the power of pertemanan itu lemah loh kuasanya, apalagi untuk menyambut Tuhan kali yang kedua. Banyak orang sangat bangga punya teman yang rohani.
Banyak orang sangat bangga punya pasangan yang rohani. Banyak orang sangat bangga punya keluarga yang rohani. Suami saya itu nggak kurang-kurang. Makanya saya selalu didoakan, saya percaya itu. Teman saya itu ibadah terus. Saben dino, setiap hari. Saya sering titip doa ke dia. Iya, titip aja doamu. Dia pasti doakan. Tapi saya percaya orang yang akan ikut itu, yang tidak tertinggal, bukan orang yang rajin titip doa, tapi orang yang memiliki pengalaman tentang doa. Banyak orang mengandalkan anggota keluarga atau kenalannya yang rohani. Nggak salah, memang Paulus bilang saling mendoakanlah kamu. Saya juga kalau pas pelayanan, kadang saya mengenal, ini orang ini suka doa syafaat. Kadang saya WA, doakan ya. Sekalipun itu mahasiswa saya, doakan om akan pelayan ke sini. Beres om. Tapi saya tidak hanya mengandalkan itu. Itu cuma dukungan buat doa yang sudah saya naikkan. Apalagi kalau berhubungan dengan minyak. Nggak bisa dibagi dua. Fakta yang kita lihat di sini, kenapa pertemanan tidak bisa menjadi solusi agar kita tidak tertinggal? Masalahnya, bicara tentang minyak yang menjadi penentu tertinggal atau tidak itu, minyak itu sangat bersifat personal. Enough for one. Minyak yang kusimpan bagiku, itu hanya cukup bagiku. Nggak bisa dibagi kepada yang lain. Nggak bisa dibagi sama si putra. Pak Pendeta bagilah minyaknya. Kalau minyak goreng ku bagi, tapi ini bukan minyak goreng ini. Personal. Sangat pribadi. Itu sebabnya jangan berharap doa teman-temanmu tok bisa menyelamatkanmu, tapi engkau akan harus mengalami secara pribadi hubungan dengan Tuhan, miliki pengurapan. Jangan nebeng di pengurapan orang lain. Harus miliki. Haleluya. Ini fakta kedua. Ini yang membuat sedih. Bukan karena temannya gadis yang bijaksana ini kehilangan kasih, bukan. Tapi karena minyak itu tidak bisa dibagi sifatnya. Saudara kekasih, saya fokus pada minyak itu adalah simbol dari Roh Kudus, penafsiran simbol atau lambang. Begitu juga kalau saya yang kepenuhan, itu nggak bisa dibagi dengan Anda. Everyone harus memiliki roh di dalam hidupnya. Everyone, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Gak bisa nebeng di akhir zaman. Setelah Yesus datang baru kau rasa perlu Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang yang friendship, ramah dan suka bersahabat. Tapi Tuhan tidak mau kita menjadi mengandalkan teman kita, termasuk menyongsong Tuhan. Nggak apa-apa, temanku sudah doakan saya, temanku sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi saya. Ingat Yeremia 5:5 bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya manusia termasuk dirinya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertemanan penting, tapi itu tidak include menyelamatkan dirimu. Enak banget engkau jadi tanggungan temanmu. Makanya Tuhan selalu bilang, tiap-tiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya. Haleluya. Firman ini tidak bertujuan engkau memutus pertemananmu, sama sekali tidak. Tapi untuk engkau mempersiapkan diri. Jangan bergantung kepada teman. Nggak bisa. Untuk tidak tertinggal, nggak boleh bergantung pada teman. Kau nggak kasihan tak saya tertinggal? Bukan masalahnya nggak kasihan itu yang 5 gadis bijaksana, tapi masalahnya tidak bisa dibagi. Minyak itu sifatnya very personally. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itu sangat bersifat pribadi. Inilah fakta yang kedua yang kita lihat tentang tertinggal. Fakta yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi adalah pengetahuan bukan jaminan untuk Anda tidak tertinggal. Kalau pengetahuan itu engkau tidak alami, tidak membuatmu memiliki. Kalau pengetahuan itu tidak membuatmu taat, mempersiapkan pelita lengkap dengan minyaknya. Ketaatan saudara harus lengkap. Jangan cuma persiapkan pelitanya, itu ketaatan separuh sama dengan tidak taat.
Kedua, itu tadi yang pertama, pengetahuan bukan jaminan engkau tidak tertinggal. Yang kedua adalah pertemanan bukan jaminan untuk engkau tidak tertinggal. Dan yang terakhir adalah finansial, keuangan, uang bukanlah jaminan untuk tidak tertinggal. Saudara, gadis-gadis yang bodoh ini kelihatannya mereka orang berduit. Ketika temannya dibilang lebih baik kau pergi beli, oh iya kami punya uang, go. Lalu mencari penjual. Saudara yang kekasih, dan dalam perumpamaan ini taruh, dan mereka rupanya mendapat, mereka punya uang. Gampang, oh iya ya, kok saya lupa saya punya uang. Gampang, saya punya uang. Beli minyak, beli. Membuang waktu. Ketika mereka pulang, masalahnya pas pergi mencari-cari penjual minyak, firman Tuhan berkata dimulai dengan akan tetapi. Kontra dengan pikiran orang yang punya uang. Tuhan mempelai laki-laki datang lebih cepat dari dugaannya orang yang punya uang ini. 5 gadis bodoh yang punya uang ini. Makanya dimulai dengan akan tetapi. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ini problemnya. Uang kita tidak bisa menjadi kuasa untuk buka pintu. Ini uang. Kalau yang kedua tadi, the power of pertemanan terbatas. Yang ketiga apa? The power of money. Tidak sampai kepada keselamatan uangmu. Pertama-tama, 5 gadis bodoh ini waktu temannya tidak mau membagi, mereka belum begitu sedih. Saya percaya masih ada uang. Nanti di mana letak kesedihan 5 gadis bodoh yang tertinggal? Ayat 11 dan 12. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Nih, ini baru selesai beli ini. Ternyata kami bisa beli sebab kami punya uang. Dia datang. Tapi lihat ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Itu baru sedih, minta ampun. Terjadi perpisahan. Tadinya mereka berpikir tidak akan berpisah dari 5 temannya yang lain. Oh, makanya memang di pasal lain Injil Matius dibilang apa? Tuhan datang membawa pemisahan. Saudara, waktu saya remaja, saya ingat kami pernah nyanyi, diajari ibu gembala kami tentang kelak ada tangisan. Lagu itu berbicara tentang akhir zaman. Kita sudah nyanyikan dulu, dan lagu itu perlu dikenang lagi. Karena mengajar melalui pujian itu salah satu metode yang mudah yang menginsafkan manusia. Dikatakan di situ, kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Kelak ada tangisan jika Tuhan menghukum dunia. Lalu disambung, suami dan istri bercerai, sobat kenalan bercerai, bercerai selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia, saudara, akan ada perpisahan. Uangmu tidak bisa menjadi kuasa untuk membuka pintu yang sudah ditutup. Maka di bagian ketiga, ayo kita buka mata kita. Bapak Ibu, jangan membuat uang kita jadi segalanya. Makanya saya tidak persiapkan. Ada satu ayat di kitab Amsal, pada masa kesukaran uang tidak berguna.
Gak bisa, gak bisa. Jangan mengandalkan uang. Makanya Matius pasal 6 ayat 24 berkata, jangan mengabdi kepada mammon. Uang kok bisa ganti nama jadi mammon? Kalau uang kita lihat berfungsi sebagai alat yang netral, namanya uang. Tapi kalau uang sudah menjadi pengatur hidup kita, termasuk uang menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan, uang berubah menjadi mammon. Pelayananmu diatur mammon, sukacitamu diatur mammon. Kalau nggak ada uang, nggak bisa senyum sedikit pun. Kalau ada uang, biarpun nggak ibadah, ketawa kesana kemari, jalan-jalan terus, shopping, panjat tebing, cari pantai, cari do, nggak pernah cari rumah Tuhan, ketawa karena uangnya banyak. Makanya di Nabi kecil bilang, merataplah hai kau pedagang-pedagang yang kaya. Siapa yang tahan dengan hari itu? Kalau Tuhan sudah tutup pintu, uangmu tidak berguna. Di sorga nggak diperlukan uang kita. Itu sebabnya jangan seperti gadis bodoh. Masih ada uang untuk beli. Waktu teman-temannya bilang, oh nggak bisa dibagi, pergi beli. Oh oke, kami pergi beli. Dia nggak tahu bahwa Tuhan datang di waktu yang dia tidak duga. Uangnya tidak sempat menyelamatkannya. Saudara yang kekasih, apakah kita harus buang uang sekarang? Enggak. Tapi uang jangan menghalangi kita. Kalau buang-buang di depan rumah saya ini supaya saya urus, bukan itu maksud saya. Tapi jangan uang kau andalkan, dan itu menjadi penghalang kau dekat dengan Tuhan. Dan satu saat engkau baru tahu kecintaanmu akan uang tidak bisa menyelamatkanmu. Makanya di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, dan oleh karena uang orang jatuh ke dalam berbagai-bagai kesedihan. Tapi ada satu kata yang mengerikan di 1 Timotius 6 ayat 10, dan kebinasaan. Uang tidak bisa menebus kita dari kebinasaan, tapi darah Yesus yang membuka pintu bagi kita untuk memiliki relationship dengan Yesus, itu yang menyelamatkan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita. Saya akhiri dengan, karena kata minyak menjadi penentu di sini, saya akhiri firman Tuhan dengan Efesus pasal 5 ayat 18. Kita bangkit berdiri, kita yang ada di rumah Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 18. Betapa pentingnya memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam saya itu sekarang, bukan nanti saat sangkakala ditiup baru cari saya ini ada roh apa enggak. Sekarang saatnya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama mengakhiri firman Tuhan. 2, 3, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Naikkan suaranya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi jangan mikir penuh roh apa tidak baru nanti sangka kala berbunyi baru mikir. Sekarang aku telah dilahirkan baru oleh roh, dan senantiasa roh itu memimpin saya. Penuh dengan roh, penuh dengan roh. Katanya terjemahan bahasa Yunani untuk penuh adalah plero. Itu dalam tense present. Every day with Holy Spirit. Setiap hari dengan roh Allah. Bukan sekarang dengan teman dulu, sekarang dengan uang dulu, nanti baru cari roh Allah. Waktu bunyi sangkakala, waktu suara berseru mempelai datang, baru kepikiran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.